Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul karomin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Marilah kita pertama tidak lupa selalu mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini ya, bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita tentunya senantiasa yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salamnya Allah tidak lupa mari kita aturkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi aku, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu keberkahan syafaatnya dan pertolongannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, seperti dengan yang disampaikan tadi, kita lanjutkan lagi kajian kita malam ini untuk melanjutkan kajian malam Sabtu minggu kemarin. Kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan sifat aqaid yang 50 yang tentunya wajib kita pahami sebagai kaum muslimin dan muslimat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk malam ini kita akan bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit ini tentunya dapat kita pahami ya, walaupun tidak secara maksimal, namun sedikit-sedikit setidaknya ada pengetahuan kita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan juga sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya sudah semakin malam, mari kita mulai. Kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridhoillah syafati Rasulillah wa sallallahu alaihi wa kitab nafanallah bi ulumihi wa karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu asani fi bayani sifati asalasa asyarota allati yajibu al-imanu tafsilan biwujubiha lillahi ta'ala. Jadi pembahasan yang kedua itu menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada 13 yang wajib kita imani secara terperinci kewajibannya tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil hukumnya wa bi istihalati adadatiha ma'ad dalil al-mufidil yakini fidalika. Yang mustahil hukumnya kalau Allah bersifatan dengan kebalikan dari sifat-sifat yang 13 tersebut. Yang pertama asifatul ula al-wujud. Yang pertama kita kenal sifat wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada, Pak ya. Nah, ini menjadi sifat pertama karena sifat utama inilah semuanya menjadi ada. Nah itu. Nah kemudian wajibu alillahi ta'ala al-wujudu. Wajib bagi Allah bersifat wujud. Seandainya Allah tidak bersifat wujud, otomatis tidak ada dunia ini dan seluruh isinya. Maka dunia ini menjadi dalil bahwa adanya dunia ada yang menciptakan, dan yang menciptakan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastahilu alaihi dituwa al adam. Maka mustahil bagi Allah
bersifatan dengan sifat sebalikan dari sifat wujud tersebut, yaitu sifat Adam. Adam ini artinya tidak ada. Adanya sesuatu pasti ada yang mewujudkan. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mewujudkan. Kalau kita ditanya secara akal sehat kita, tentu kita akan menerima kalau sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Nah, itu akal kita menerima. Kemudian dalil daripada Allah bersifat wujud itu adanya alam dunia ini, ya kan? Adanya alam dunia ini, dan jadi adanya alam dunia ini dan berbagai hal-hal yang baru yang terjadi di dunia ini menunjukkan adanya Allah bersifat wujud, gitu. Kemudian kalau kita pahami secara dalil akal kita, tentu kita tanya ke akal kita nih sendiri, kira-kira otak kita menerima ndak kalau Allah tuh ndak ada, sementara kita sudah menikmati semua ciptaan Allah, kita sudah melihat semua apa yang diciptakan oleh Allah bisa kita lihat semua. Maka dengan adanya sesuatu yang Allah ciptakan dan bisa kita lihat, itu semua menjadi dalil akli bahwa Allah wajib bersifat wujud, yaitu ada. Kemudian yang kedua, kita kenal yang namanya sifat qidam. Qidam itu artinya adalah terdahulu, ya kan? Allah itu terdahulu, maka artinya apa? Kalau Allah terdahulu, maka tidak ada yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah ini tidak diawali dengan tidak ada. Kalau sesuatu yang diawali tidak ada kemudian ada, berarti tidak terdahulu. Kita ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, berarti kita bukan bersifat qidam, tapi kita bersifat kudus, yaitu baru. Nah, Allah bersifat qidam, maka Allah mustahil bersifat kudus. Seandainya Allah itu bersifat kudus, maka Allah membutuhkan yang memperbaruinya. Kalau Allah dikatakan bersifat baru, berarti ada yang membuat. Yang membuat Allah nanti ada yang buat lagi, yang buat Allah ada yang buat lagi, terus berputar. Dan ini dinamakan tasalsul. Tasalsul itu hukumnya mustahil bagi Allah karena tidak akan ada ujungnya. Nah, dari sini dipahami Pak ya. Maka Allah bersifat qidam, terdahulu, ya, tidak diawali dengan tidak ada, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu pun yang mewujudkan Allah, yang memperbarui Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat bako. Bako ini artinya kekal. La intiha alahu, yang namanya kekal tidak ada akhirnya, itu namanya kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita manusia ini bersifat fana wa zawal, lawan dari sifat bako adalah fana wa zawal. Fana itu rusak, zawal itu hilang, bergeser. Maka mustahil bagi Allah kalau bersifat fana, rusak. Nah, kita sebagai makhluk Allah ini bersifat fana karena kita tidak bersifat bako. Kita akan rusak semua, Pak. Dulu kita pertama dilahirkan kecil, kemudian beranjak anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ya, kemudian menikah, punya anak, kemudian punya menantu, punya cucu. Dulu kulit kita mulus bersih, sekarang mulai berkerut,
Rambut kita awalnya hitam kalau sekarang mulai putih. Mata yang asalnya pandangannya jelas setelah mulai berkurang. Itu tandanya kerusakan yang ada dalam tubuh kita. Apalagi kalau sudah masuk usia 40 ke atas, 50 ke atas, muncul asam urat, muncul kolesterol. Itu semua menandakan bahwa manusia rusak, dan puncak kerusakan manusia kalau nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan hancur dimakan cacing. Itulah manusia. Kalau Allah tidak kekal, tidak berujung, kekal untuk selama-lamanya, maka Allah bersifat baqo, wajib hukumnya. Dan mustahil bagi Allah bersifat fana, rusak atau bergeser atau hilang. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, ya kita harus berkewajiban, berkeyakinan, punya keyakinan akidah yang kuat bahwa Allah itu wajib bersifat baqo, artinya kekal. Kemudian sifat yang keempat, al-mukhalafatu lil hawa disi, berbeda dengan makhluk. Allah itu beda dengan makhluk, makhluk juga berbeda dengan Allah. Maka ada yang bilang yang dinamakan Allah itu selain makhluk, yang dinamakan makhluk selain Allah. Selain Allah itu ya makhluk, tercipta semua. Nah, selain yang tercipta, yang menciptakan yaitu Allah. Maka sesuatu yang berbeda itu berbeda dengan Allah, dan sesuatu yang berbeda belum tentu Allah. Jadi Allah itu berbeda dengan kita. Sama kayak tukang masak sama dengan kursi yang dibuatnya, kan tidak mungkin. Nah, jadi Allah bersifat berbeda dengan makhluk. Maka mustahil bagi Allah itu menyerupai makhluk. Menyerupai makhluk mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Artinya apa? Allah tidak butuh kepada tempat yang Allah butuhkan untuk ditempati. Allah tidak butuh kepada yang lain, karena Allah cukup dengan dirinya sendiri. Beda dengan kita yang butuh dengan yang lain. Maka Allah wajib bersifat qiyamu binafsihi, dan mustahil Allah qiyamuhu bi ghairihi. Allah tegak karena yang lain. Kalau Allah tegak disebabkan yang lain, berarti Allah tidak bisa berdiri sendiri, artinya Allah tidak kuasa. Kita tidak, Pak. Kita selalu butuh pada yang lain. Allah tidak butuh pada yang lain. Nah, seandainya seluruh alam dunia ini manusianya tidak pada sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Apa kemudian kalau seluruh manusia di dunia ini tidak sholat, Allah berhenti jadi Tuhan? Tidak. Artinya kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, zakat, itu semuanya manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya untuk manusia itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, setiap syariat yang dibawa Nabi itu pasti dituangkan di situ manfaatnya, faidahnya. Orang yang sholat 5 waktu dengan istiqomah, dengan berjamaah, dapat fadilah begini, pasti ada, Pak. Untuk menyemangati yang namanya manusia, dan memang manfaat itu semua baliknya ke manusia, bukan baliknya kepada Allah, bukan. Itulah makna Allah itu berdiri sendiri. Nah, kemudian sifat yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu bisa kita artikan Allah Maha Esa, baik di dalam zatnya,
ya kan? Nah, di dalam zatnya Allah bersifat wahdaniyah, dan di dalam sifatnya Allah wajib bersifat esa, dan mustahil bagi Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Bayangkan tidak dunia ini kalau Tuhannya itu dua, nah, tentu hancur dunia ini, karena Tuhan dua tentu keinginannya berbeda, tidak selamanya satu keinginan. Nah, itulah makanya Allah bersifat wahdaniyah, wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah kalau Allah bersifat ta'addud atau berbilang. Nah, kalau dalilnya di Quran tuh ada semua, kita tengok ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk sementara itu dulu kita pahami sifat 20 ya kan. Kalau satu-satu kita kaji ya. Yang penting kita pahami artinya dulu. Kita tahu sifat 20 itu apa baik, kemudian artinya bagaimana, kemudian sifat mustahilnya bagaimana, kemudian kita tahu dalilnya, baik dalil secara akli maupun dalil secara nakli. Dalil secara akli itu dalil yang kita kaji dari akal pikiran kita. Kalau dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita tambahkan ya, ini dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah, bahwa ketahuilah wajib hukumnya kita mengetahui dari sifat wajib bagi Allah yang ada 20 sifat. Kemudian 20 sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dibagi menjadi 4. Ya. As-sifatu al-wajibatu lillahi ta'ala isruna sifatan wahya arba'atu aksamin. Dari sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dinamakan as-sifatun nafsiyatu, dinamakan sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu cuma ada satu, yaitu sifat wujud. Nah, kemudian yang kedua as-sifatu as-salbiyatu, yang kedua sifat salbiyah. Jadi sifat 20 dibagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ya isinya adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawatisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Ada 5, yaitu sifat salbiyah. Nah, kemudian yang ketiga dinamakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7: kudrah, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Itu dinamakan sifat ma'ani. Kemudian pembagian yang terakhir itu dinamakan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada 7 juga, ya kan? Qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Oke. Kemudian dari 4 sifat ini itu dirumuskan jadi 1. Dari sifat 4 yang 20 dibagi 4, dari 4 ini dirumuskan jadi 1, semuanya bermuara kepada sifat nafsiyah, kembali kepada sifat wujud. Ya Pak. Oh silakan ibu-ibu.
Taruh. Malifat Allah yang mengingat Allah dan mengingat sifat. Inna itu harus benar iman tadi. Apa tadi belum sifat. Tetapi rukun iman itu benar, ya kan? Iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, ya, iman kepada Tuhan kemudian. Tapi saya bahas sifat itu. Nah, untuk menyadari bahwa yang menyenangkan malaikat, menyenangkan hari kemudian itu apa yang lebih benar? Yang itu lain semua ya. Tidak pernah terbayang semua benar dalam hari akhirat. Nah, apa benar dalam malaikat? Hari ini banyak orang tanya malaikat itu ternyata seperti itu. Ada yang bisa jawabnya. Nah, maka itu bagaimana menggunakan malaikat, kita menggunakan jadi menggunakan hari kemudian kita katakan itu iman yang langsung paling baik. Ya, kecuali jadi itu yakin bahwa Muhammad Rasulullah itu bersifat sini, amanah, tabiat, amanah, dan tidak mampu dalam jadi apapun itu yakin bahwa dan dari itu dari sini amanah, tabiat, amanah. Nah, sekarang yang mulai malaikat yang lalu mulai pendukungnya sifat pendukung atau sifat-sifat lain menilai. Oke, jadi begini Pak ya. Kalau kita bagaimana hubungan imannya terhadap amal ibadahnya yang ada? Apa pengaruhnya? Oke, jadi gini Pak ya. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam itu dijelaskan memang ulama tauhid sendiri itu berbeda pendapat. Ada yang bilang hukumnya kafir orang yang tidak mengetahui sifat 20 yang wajib bagi Allah. Namun ada yang bilang hanya dosa besar. Apa hubungannya begini? Apa gunanya kita sholat sementara kita tidak kenal siapa yang kita sembah? Itu masalahnya. Apa gunanya kita dzikir? Dzikir itu artinya apa? Mengingat. Loh, kita tentu bisa mengingat sesuatu kalau kita kenal dengan yang kita ingat tersebut. Sekarang saya tanya bapak-bapak, bisa ndak ingat sesuatu yang sebelumnya ndak kita kenal? Ndak bisa, Pak. Kalau bapak kenal dengan seseorang, umpamanya ya, tinggal di Jambi sana, orangnya ini, namanya begini, sifatnya begini, begini, kita tentu mudah mengingat dia. Kenapa? Karena kita sebelumnya udah kenal. Nah, maka proses kita sholat itu dikatakan as-sholatu lidzikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ingat sama Allah sementara kita tidak kenal? Maka untuk kita ini biar sempurna iman kita, ya kita harus kenal dulu Allah. Sering saya sampaikan, besok di alam kubur itu syariat tidak ditanyakan lagi. Bapak tidak ditanya sholatnya bagaimana, tidak ditanya puasanya bagaimana, tidak ditanya, enggak. Yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaannya adalah, kita kenal tidak dengan Tuhan kita? Baru kalau kita ditanya kenal, mana buktinya kalau kita kenal? Oh, saya kenal dengan Allah. Buktinya setiap 5 waktu saya datang berjumpa dengan Allah. Itu makanya as-sholatu lidzikri. Ya, jadi itulah korelasinya begitu, Pak Ji. Kalau menurut saya, kan? Nah, makanya oh gitu. Kalau masalah sah dan tidaknya itu tentu kita kaji secara tauhid dan secara syariat. Kalau secara syariat asal sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya sah. Nah, namun pertanyaannya bagaimana kalau dikaji secara tasawufnya? Tasawuf itu ngasah ke kelembutan hati, gitu deh. Ya contoh tadi, kita sholat namun kita tidak kenal dengan Allah. Kalau secara fikih, kalau syarat rukunnya terpenuhi, sah. Pertanyaannya, dapat pahala ndak? Itu wallahu a'lam. Ya kan begitu, Pak. Kalau jawabannya sah, namun ndak sempurna. Dan
tentu tidak bisa ngarah kepada target akhir dari tujuan sholat itu sendiri. Apa gunanya kita sholat setiap saat namun tujuan akhir dari sholat itu sendiri tidak tercapai? Nah itu yang paling penting itu, Pak. Bukan praktek sholatnya, bukan, namun tujuan yang Allah kehendaki dari kita dengan diwajibkannya kita sholat itu yang paling penting, ya kan? Ya, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi inti sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita jadi tertata hidup kita, terarah hidup kita, itu tujuannya. Jadi kalau namanya syariat itu hanya jalan saja. Ya kan nanti ada bahasan syariat dulu, baru thariqah. Kita kalau sudah kenal syariat, baru kita harus memahami thariqah. Thariqah itu metode. Nih, kita tahu nih cara sholat. Namun prakteknya bagaimana? Kan banyak metode yang diajarkan oleh agama. Kalau tidak bisa sholat berdiri, ya ambil duduk, itu metode. Kalau kita tidak tahu kiblat, yang penting yakin itu benar, ya sah. Itu metode namanya, Pak. Maka kita perlu thariqah. Nah, thariqah itulah yang di atas syariat. Setelah kita lari ke thariqah, baru kita lari ke hakikat. Nah, kalau sudah sampai ke thariqah pasti sampai ke hakikat. Kalau lah sampai ke hakikat baru ketemu makrifat. Nah, di makrifat inilah titik akhirnya kita mengenal Allah. Jadi tujuan semua yang Rasul perintahkan kepada kita ini tidak ada yang lain kecuali makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Pak. Jadi makanya kadang-kadang jangan salah. Kalau ulama-ulama sufi itu kadang-kadang kelakuannya agak beda dengan kita, ya kan. Kadang-kadang ada orang yang syariat itu sudah terlampau jauh dia lewati makomnya, maksudnya ya seakan-akan tidak butuh lagi dengan syariat, padahal tetap wajib syariat, gitu loh, karena sudah ngarah kepada makom makrifat. Nah, kalau kisah-kisah kayak gitu banyak kita ceritakan, ya kan. Nah, ada ulama yang sholat Jumat di sini, ada ketemu sholat Jumat di Masjidil Haram. Gimana itu menyikapinya? Ya tidak ketemu. Enggak. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Haji Nazmi tersebut, bagaimana hukum sholat itu sendiri? Kalau kita kaji secara fikihnya, asal memenuhi syarat rukunnya sah. Namun untuk ya sah secara syariat. Namun kalau kita lari ke hakikatnya, wallahu alam, karena yang tahu hakikatnya itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari syariat itu dapat kita tengok juga, Pak, tanda-tanda sholat itu diterima bisa dilihat saja. Nah gitu. Oke Pak Haji, nanti aja deh. Jadi harusnya kajiannya bentar, Pak, itu habis waktunya nih, ya kan. Oke, kemudian saya simpulkan di sini, ya kan. Nah. Ya. Ya. Katakanlah mungkin Sami Basar, kemudian begitu juga dengan nama, ya kan, ya Sami ya Basar. Bagaimana kita bisa membedakannya antara sifat dan nama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah hukum mempelajari ilmu tauhid. Ada ulama mengatakan itu fardu ain. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mempelajari ilmu tauhid itu kan tadi saya bilang khilaf ulama. Ada yang bilang fardu ain, semua harus paham. Kalau kita tidak ngerti sifat 20, kita dihukumi kafir. Kalau mengacu kepada ulama yang bilang fardu ain. Tapi kalau yang mengacu kepada hukumnya fardu kifayah, cukuplah di antara kita ada yang belajar kayak gini. Orang antero ini tidak dosa lagi, karena kita lah mewakili mereka.
Nah, terus untuk membedakan antara apa tadi asma dengan sifat, tidak usah dibedakan Ustadz. Tidak usah dibedakan, karena memang kita harus memahami Allah itu dan berkeyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, kemudian begini, memang di kalangan ulama sendiri banyak perbedaan. Sebenarnya sifat Allah itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Lalu kemudian kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari menyimpulkan sifat Allah cuma 20? Kan gitu. Karena sebenarnya dengan sifat 20 ini kita pahami itu sudah mewakili seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah. Gitu Pak. Lawang memahami 20 saja kita banyak yang tidak paham kok, apalagi memahami sifat Allah yang tidak terbatas. Nah itu loh. Pahamilah 20 ini, maka yang lain akan tercover dengan yang 20 ini. Nah, kita ini Ustadz di dunia ini kan untuk ibadah. Kenapa manusia harus ibadah? Biar kuat mentalnya, kuat batinnya. Ketika kita terhimpit masalah, kita harus mengadu kepada Allah. Maka ajaran dari Al-Quran, ya kan, falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama 99. Berdoalah kamu dengan nama tersebut. Itulah gunanya. Maka alangkah indahnya kalau kita mengenal Allah, kenal dari sifatnya, kenal dari namanya. Gunanya apa? Ya kita nyebutnya tuh enak. Ya Allah, kadang-kadang ya Rahman. Apa yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan yang menghimpit kita. Kita lagi seret ekonomi, doa kita ya Allah ya Rozak. Kita pengen dibukakan ya Fatah. Apa yang kita inginkan semuanya sudah tertera dalam Asmaul Husna. Maka gunanya asma dan sifat itu untuk kita ingat kepada Allah. Ketika kita bermunajat kita bisa menyebutnya, dan Allah senang ketika kita menyebutnya dengan nama-nama yang sudah Allah tentukan untuk kita pahami bersama. Nah, mungkin ini untuk kedepannya besok dikit saja keterangannya, langsung kita tanya jawab. Ya, besok saya minta Bapak semua harus bertanya, jangan cuma Ustadz Yasin sama Pak Jinasmi, ya kan. Nah, saya minta justru beliau nanti bantu jawab gitu, bukan malah beliau yang nanya kan gitu. Nah, jadi ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami semua. Ya, intinya bahwa ilmu tauhid itu Pak dipahami secara mendalam juga sangat berbahaya. Yang penting kita mengenalnya saja untuk menguatkan akidah tauhid kita masing-masing. Sekian daripada kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita cukup sekian dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.